Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma as-surur wa ahallana fihi al-futur. Ashhadu an la ilaha illallahul azizul ghaffur wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mabrur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Tak begitu terasa, Ramadan begitu cepat berlalu meninggalkan kita semua. Pada hari ini, atas kudrat dan juga iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita telah sampai di awal Syawal 1442 Hijriah. Ada beberapa poin penting yang harus kita aplikasikan dan realisasikan dari bulan Ramadan. Yang pertama, jika kita lihat secara tinjauan sejarah, dalam Ramadan ada peristiwa-peristiwa penting di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa di bulan Ramadan terjadi peristiwa perang Badar, yang di dalamnya terdapat kematian orang-orang atau tokoh-tokoh kafir seperti Abu Jahal sebagai pemimpin Mekah. Kemudian Walid bin Al-Mughirah sebagai orang terkaya pada saat itu, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian juga terjadi peristiwa Futuh Mekah pada bulan Ramadan juga di tahun 8 Hijriah. Yang pada intinya adalah bagaimana Islam secara totalitas bisa diterima oleh semua kalangan, baik mukmin ataupun non mukmin, baik muslim ataupun non muslim. Yang bagi seorang mukmin itu merupakan wujud atau media untuk menyelamatkan diri baik di dunia maupun di akhirat. Dan bagi non muslim dan juga bagi seluruh alam itu sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian juga hancurnya berhala-berhala sebagai simbol kemusyrikan, yaitu Lata, Uzza, Manat, dan yang terbesar yakni Hubbal. Kemudian juga di bulan Ramadan terjadi penaklukan Andalusia pada tahun 96 Hijriah. Dan para pejuang kemerdekaan kita, para pejuang bangsa kita melepaskan diri dari penjajah di bulan suci Ramadan. Peristiwa-peristiwa di atas harus menjadi motivasi bagi kita semua yang hadir, agar juga melakukan sesuatu yang besar di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Yang kedua, dari pelajaran saum kita dididik untuk jujur, ikhlas, dan disiplin. Baik disiplin waktu, disiplin pekerjaan, disiplin terhadap aturan dan juga disiplin terhadap tugas. Kemudian sabar,
serta merasakan tenggang rasa kepada yang lainnya. Kemudian juga mengarahkan nafsu kita, mengontrol diri kita, sehingga nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah. Walaupun kita lapar dan dahaga di siang hari, tapi disiplin meniti waktu yang telah ditentukan. Dan walaupun kita sahur, ketika kita sahur kita masih ingin, tetapi ketika datang waktu subuh, datang terbit fajar yang ditandai dengan azan subuh, maka saat itulah kita harus berhenti. Sehingga di situ betul-betul terasa bagaimana memerangi hawa nafsu ini. Maka kedisiplinan itu juga harus kita terapkan di bulan-bulan yang lain. Kita harus terus berdisiplin terhadap semua perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jika kita tinjau dari sisi kejadian dalam bulan Ramadan, ada nuzulul Quran. Yang di sana kita dituntut untuk betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai hudalin nas, sebagai petunjuk bagi kita sebagai manusia, wal bayyinati minal huda, dan juga sebagai penjelasan atas petunjuk-petunjuk, wal furqan, dan juga sebagai pembeda. Jadi bedanya kita dengan yang lain, bedanya mukmin dengan non mukmin adalah bahwa kita siap taat dan melaksanakan totalitas di dalam Al-Quran. Kita jangan terjebak dengan informasi-informasi yang mengandung kebohongan-kebohongan, baik itu dari televisi, media massa, ataupun internet dan lain sebagainya. Dan yang harus kita takuti, yang harus kita cermati, serta kita tanggapi adalah informasi-informasi, berita-berita, ancaman-ancaman, serta kabar gembira yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Jika informasi di luar sana yang dibuat oleh manusia dapat membuat kita menjadi terpecah belah, tetapi informasi yang datangnya dari Al-Quran adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang dapat menyatukan, dan mustahil itu adalah sebuah kebohongan. Dan itu juga dapat menjadi sebuah pembekalan untuk kita mengarungi kehidupan. Dan yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita hanya mengambil dari Al-Quran apa saja yang kita mau. Ketika Al-Quran, perintah yang ada di dalam Al-Quran cocok dengan keinginan diri kita, kita melakukannya. Tetapi ketika perintah yang ada di dalam Al-Quran bertentangan dengan yang ada pada diri kita atau keinginan diri kita, kita justru malah mengabaikan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus totalitas menjalankan Al-Quran sekemampuan diri kita. Kemudian yang selanjutnya, di dalam Ramadan ada iktikaf, artinya duduk di masjid, mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut untuk menjadi pemakmur-pemakmur masjid. Terutama hari ini kita sebagai pemuda, banyak hal-hal yang dapat menjauhkan kita daripada masjid. Maka dari itu, meskipun tidak di bulan suci Ramadan, jadilah orang-orang yang dekat atau terpaut hatinya dengan masjid. Atau kalau kita maknai sejarah majazi, kita harus ikut di dalam sebuah saf, sebuah barisan, tidak hanya sebagai seorang penonton, tetapi berkontribusi dalam program-program yang ada. Kemudian yang kelima, di bulan suci Ramadan juga ada Lailatul Qadar, malam yang begitu bernilai di sisi Allah, karena malam itu diturunkan yang namanya ketetapan. Artinya bahwa amal sebesar apapun, jika motivasinya bukan karena Al-Quran, bukan karena Allah, maka tidak akan bernilai di sisi Allah. Tetapi amal sekecil apapun, walaupun hanya sekali, hanya semenit, hanya 1 jam, ataupun hanya semalam, ketika motivasinya adalah Al-Quran, maka itu akan sangat bernilai di sisi Allahnya. Dan kita harus ingat bahwa setiap manusia itu mempunyai naluri baik dan buruk. Yang naluri itu Allah terapkan kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk hidup. Ada seekor burung yang mencari makan untuk anak-anaknya sebagai wujud kasih sayang. Itu merupakan naluri yang baik, tapi burung tidak akan masuk surga. Ia hanya akan kembali menjadi tanah. Artinya jika hanya sekedar naluri, insya Allah kita selaku manusia punya. Tetapi yang membedakan adalah ketika manusia berperilaku, apa yang menjadikan motivasinya. Kenapa dia melakukan itu?
Maka dengan momen Lailatul Qadar itu harusnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa seluruh aktivitas apapun yang mau kita lakukan, mau jadi apapun kita, entah itu jadi rakyat, jadi pejabat, jadi petani, jadi pedagang, jadi tentara, jadi kiai, jadi dosen ataupun yang lainnya, ketika motivasinya adalah dalam rangka melaksanakan Al-Quran, maka semuanya akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti lain, ketika kita bekerja, ketika seorang dokter mengobati pasien, seorang mahasiswa belajar, seorang santri belajar dan menghafal, sama nilainya, tidak ada bedanya selama dia melakukan hal tersebut karena melaksanakan Al-Quran. Maka sebetulnya kita harus menghilangkan segala dikotomi terhadap disiplin ilmu, dikotomi dalam pekerjaan, karena selama itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran, maka semua itu punya nilai. Kita selaku mukmin punya Lailatul Qadar. Kemudian di bulan suci Ramadan ada zakat fitrah yang tidak hanya sebagai bentuk penyucian diri, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan juga pemetaan terhadap amwal anfus yang dimiliki oleh umat Islam. Pertama, ada berapa jumlah umat Islam sukses menjalankan bulan suci Ramadan dengan baik? Saya bertakbir karena saya sukses menjalankan puasa. Saya bertakbir karena saya sukses sholat tarawih. Saya bertakbir karena saya berhasil menghatamkan Al-Quran. Hadirin sidang ilmu rahimakumullah. Kemudian di dalam Idul Fitri ini kita biasanya ada silaturahim, yang walaupun sebetulnya silaturahim bisa dilakukan kapan saja, tetapi di momen Idul Fitri sangatlah berkesan. Maka ini harus menjadi wasilah untuk merekatkan ukhuwah di antara kita semua, antara anak dengan ibu bapak. Selagi keduanya masih ada, maka teruslah berbakti kepadanya. Jika tidak, maka jangan lupa untuk mendoakannya, karena orang tua kitalah yang menjadikan kita seperti sekarang ini. Kemudian dengan kerabat dekat, dengan saudara, dengan teman, rekatkan juga persaudaraan dengan mereka dengan momentum Idul Fitri ini. Itulah poin-poin yang harus kita garis bawahi dari bulan suci Ramadan di awal Syawal ini. Kemudian yang terakhir, semoga ibadah saum yang kita lakukan di tahun 1442 Hijriah ini dan juga ibadah-ibadah lainnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dalam melaksanakan ibadah pengabdian kepada Allah semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulai hari ini di bulan Syawal, sesuai dengan namanya, yaitu meningkatkan, marilah kita tingkatkan pengabdian kita kepada Allah dengan pelajaran-pelajaran Ramadan yang 8 poin tadi, yang mudah-mudahan dengan itu dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah di 11 bulan yang akan datang. Baju baru harus kita jadikan sebagai simbol jiwa yang baru. Jangan kalah dengan ulat yang begitu menjijikan bagi sebahagian orang. Tapi lihatlah ketika dia berpuasa, dia bertransformasi menjadi sosok yang indah, yaitu kupu-kupu yang begitu disukai oleh banyak orang. Artinya dengan Ramadan ini kita harus menjadi sosok yang berubah, yang tadinya kita malas menjadi rajin, yang tadinya senantiasa melaksanakan dosa berubah menjadi manusia yang begitu taat. Perubahan itulah yang Allah harapkan dengan adanya tadriban dari Allah selama 1 bulan kemarin. Dan mudah-mudahan semoga Allah mengizinkan kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Hadirin sidang id rahimakumullah, marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan di pagi hari ini taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Nabi Adam melakukan 1 kali dosa, lihatlah berapa lama dia bertaubat kepada Allah tanpa henti. Tetapi kita melakukan dosa yang teramat banyak, jarang sekali kita bertaubat kepada Allah. Ketika Nabi Yunus melakukan kesalahan 1 kali, ia bertaubat kepada Allah selama 40 hari. Tapi kita yang hari-harinya dipenuhi dosa, malas mau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma ya Allah, kami semua memohon ampun kepada Engkau ya Allah. Kami begitu merasa banyak sekali amal yang Engkau perintahkan kepada kami, tetapi tidak dijalankan oleh kami ya Allah. Banyak larangan yang Engkau berikan kepada kami, tapi kami malah melanggarnya ya Allah. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Nikmat kesehatan, nikmat harta, tapi semua nikmat itu malah dipakai untuk bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Padahal Engkau menyuruh untuk kami beribadah kepadamu. Ya Allah, meskipun kami mempunyai banyak dosa, tetapi Engkau tetaplah berlemah lembut kepada kami. Kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Allah, tidak seperti umat Nabi Musa. Ketika melanggar langsung berubah menjadi monyet, ketika ingkar langsung berubah menjadi batu. Tapi kami Engkau masih berikan kesempatan untuk bertaubat ya Allah. Di momen yang mulia ini, di momen Idul Fitri ini, saya sebagai khotib dan juga para jamaah meminta kepada Engkau ya Allah, kucurkan rahmat maghfirah-Mu ya Allah. Maafkan kami semua ya Allah. Ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Allah. Kami sangat yakin kepada Engkau ya Allah. Meskipun dosa kami semua digabungkan, dosa semua manusia dijadikan satu, tetapi ampunan dari Engkau jauh lebih luas daripada itu ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah. Orang tua kami juga ya Allah. Ibu bapak kami ya Allah. Kerabat-kerabat kami ya Allah. Saudara-saudara kami, dan juga dosa kaum muslimin seluruhnya ya Allah. Kami sadar kami mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan ya Allah. Kami memohon berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin wal muslimina fi Indonesia. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Palestina ya Allah. Kuatkan kesabaran mereka ya Allah. Maafkan kami hanya membantu, hanya sekedar doa. Mudah-mudahan segera datang kepada kalian janji yang telah Allah berikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala taatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.